Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, selamat datang di podcast Angkatan 28 kelompok 1. Podcast ini merupakan ruang bincang santai namun penuh makna seputar tata kelola keuangan negara. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang semakin krusial di tengah keterbatasan sumber daya, yaitu efisiensi anggaran. Bagaimana instansi pemerintah bisa menjalankan program prioritas tanpa menghambur-hamburkan anggaran? Apa peran kita sebagai ASN, khususnya CPNS, dalam menjaga setiap rupiah agar tepat guna dan tepat sasaran? Yuk kita kupas tuntas bersama narasumber inspiratif kita hari ini. Siapkan kopi Anda, dan mari mulai percakapan cerdas kita. Untuk narasumber pertama, yaitu Bapak Geri. Halo Halo Bapak semua. Geri. Ya, Menurut Bapak Geri, apa arti efisiensi anggaran dalam konteks pemerintahan dan ASN? oke. Menurut sudut pandang saya, efisiensi merujuk pada penggunaan dana atau sumber daya keuangan secara optimal, tepat sasaran, dan hemat untuk mencapai hasil kerja atau output yang maksimal sesuai dengan tujuan dan prioritas program pemerintah. Contoh nyatanya, jika sebuah instansi pemerintah ingin mengadakan pelatihan untuk ASN, maka efisiensi anggaran itu bisa dicapai dengan memilih metode pembelajaran secara daring atau online dibandingkan tatap muka. Itu akan sangat berdampak untuk efisiensi, yaitu kita bisa menghemat yang pertama dana transportasi, yang kedua dana tempat tinggal. Kemudian kalau ditanya efisiensi ini seberapa penting, itu sangat penting dan sangat krusial. Seperti yang kita tahu, transportasi juga itu menjadi tulang punggung perekonomian negara. Ada bandara, ada jalan tol, kemudian ada pelabuhan, ada kereta api, dan masih banyak transportasi lainnya. Terus juga efisiensi bukan hanya sekedar penghematan, melainkan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kita tahu juga dana yang masuk kepada kementerian itu berasal dari rakyat. Jadi kita sebagai instansi pemerintahan harus bisa mengoptimalkan dana yang masuk. Itu mungkin sebuah tantangan bagi ASN dengan adanya efisiensi, tapi kita juga harus menghasilkan output atau hasil yang maksimal untuk masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak ya Bapak Geri untuk penjelasannya. Untuk narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bapak Erik. Halo Bapak Erik. Halo, halo, halo. Nah, saya mau nanya nih ke Bapak Erik. Kira-kira mengapa efisiensi anggaran menjadi isu penting dan strategis bagi ASN saat ini ya? Gimana pendapat Bapak Erik? Terima kasih Mbak Carlita untuk waktunya. Melanjutkan dari yang disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Bapak Geri, menurut saya ASN itu adalah sebuah pengabdian. Jadi tujuan kita itu ya untuk mengabdi untuk masyarakat. Besarnya anggaran negara dan kebutuhan pembangunan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, yang membuat utang dan belanja rutin itu membengkak. Kita bisa lihat sendiri pengeluaran anggaran yang dihasilkan oleh setiap kementerian itu sangat besar. Terutama di lingkungan kita, Kementerian Perhubungan, sangat besar pengeluarannya. Sebagai contoh, yang saya bisa lihat dengan kepala mata saya sendiri, yaitu di lingkungan kerja saya di Sorong, masih banyak sekali anak-anak di bawah mungkin 10 dan di bawah 7 tahun, dan juga ibu-ibu yang kelaparan, busung lapar, dan juga berada di jalanan. Saya yakin bahwa efisiensi ini memiliki peranan penting atas program Bapak Presiden kita, yaitu makanan bergizi. Anak-anak tersebut membutuhkan makanan yang dihasilkan dari efisiensi anggaran yang dilakukan pada kementerian-kementerian yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai ASN harus bisa melaksanakan agar tidak adanya pemborosan anggaran yang ada di lingkungan kita. Terima kasih, Mbak Carlita. Terima kasih Bapak Erik. Berarti menurut pendapat Bapak Erik, efisiensi anggaran ini termasuk program yang baik ya di Ya, pemerintahan saat baik ini. sekali menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Erik. Kita bisa lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Fahrigi. Malam Bapak Fahrigi. Untuk pertanyaan untuk Bapak Fahrigi, kira-kira apa bentuk-bentuk pemborosan anggaran yang sering terjadi di birokrasi pemerintahan kita ya? Apa? Bisa dijawab Bapak Fahrigi? Sebenarnya untuk pemborosan anggaran yang sering terjadi itu salah satunya itu adalah perjalanan dinas yang sebenarnya tidak diperlukan. Terus ada juga kegiatan seremonial yang sebenarnya bisa dilakukan dengan Zoom, tetapi malah dilakukan di hotel-hotel yang membuat anggaran itu semakin tinggi. Terus juga ada belanja alat tulis kantor yang berlebihan dan pengadaan tanpa perencanaan yang matang. Baik, Mbak Arita, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Fahregi untuk jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Darmawan. Halo Bapak Darmawan. Halo, selamat malam semuanya. Iya, malam. Nih, menurut Bapak Darmawan nih, kita sebagai CPNS, apa peran dan tanggung jawab kita dalam mendorong efisiensi anggaran? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Cerita. Eh,
Di sini kita sebagai CPNS ya, calon pegawai negeri sipil tentunya punya peran dan tanggung jawab dalam mendorong efisiensi anggaran, yaitu diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintah yang baik, penggunaan sumber daya yang secara bijak, serta keterlibatan aktif dalam perencanaan anggaran yang tepat dan akuntabel. Kita sebagai CPNS juga dituntut untuk bekerja secara disiplin, hemat, dan produktif, Mbak, serta mendukung sistem kerja yang efisien, seperti digitalisasi dan optimalisasi proses birokrasi. Selain itu, CPNS juga diharapkan mampu memberikan masukan berbasis data yang akurat, melaporkan potensi pemborosan anggaran, dan berkontribusi dalam pengawasan internal. Dengan menumbuhkan budaya kerja yang bertanggung jawab dan inovatif, CPNS tentu turut berperan secara aktif dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Mungkin itu Mbak, menurut saya wujud dari CPNS kita itu harus seperti apa untuk menanggapi adanya efisiensi anggaran. Oke Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Darmawan. Untuk jawabannya, apakah Bapak sendiri sudah melakukan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi? Ya, mungkin di dunia kerja belum sepenuhnya kita bisa melakukan, tapi tentunya kita mungkin akan berturut serta dalam menjalankan apapun apa-apa yang harusnya kita lakukan di dunia kerja seperti itu, Mbak. Oh, baik. Terima kasih Bapak Darmawan untuk jawabannya. Sangat inspiratif ya buat kita semua. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya yaitu Bapak Dean. Malam Bapak Dean. Halo, malam Mbak Cerita. Ya, untuk Bapak Dean, saya mau tanya, bagaimana perencanaan anggaran yang baik dapat membantu efisiensi yang program saat ini sedang dijalankan? Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Menurut pendapat saya Pak, untuk perencanaan anggaran yang baik itu adalah perencanaan yang realistis, yang berbasis pada skala prioritas, serta untuk kepentingannya untuk banyak orang, bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Serta dalam perencanaan tersebut harus melibatkan data dan analisis yang mendalam agar anggaran tersebut sesuai target dan tidak salah sasaran. Itu saja Bu, menurut pendapat saya tentang bagaimana perencanaan anggaran tersebut Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Dean. Mari kita lanjut ke narasumber berikutnya kali ya. Selanjutnya itu Bapak Evan. Halo Bapak Evan. Halo Mbak Carita. Oke. Bapak Bapak Evan, kira-kira apa peran dari teknologi dan digitalisasi dalam mendukung efisiensi anggaran yang sedang dijalankan ini? Baik, terima kasih Mbak. Untuk peran teknologi memang dan digitalisasi ini sangat penting karena sangat mendukung dalam efisiensi anggaran. Karena memungkinkan dalam pengelolaan sumber daya yang lebih akurat, transparan, dan cepat. Seperti salah satu contoh, otomasi pada proses seperti sistem digital, tugas-tugas manual, pencatatan, pelaporan, maupun verifikasi anggaran. Itu untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat pekerjaan. Kemudian perlunya juga transparansi akuntabel, platform digital yang memungkinkan pelacakan pengeluaran secara real time, sehingga penyimpanan anggaran bisa lebih mudah dideteksi dan dicegah. Kemudian yang ketiga itu pengambilan keputusan berbasis data. Teknologi memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk membantu pengambilan kebijakan dan alokasi dana yang lebih efektif. Kemudian ada penghematan biaya operasional seperti digitalisasi mengurangi kebutuhan akan kertas seperti ATK-ATK lainnya, ruang arsip, dan biaya administrasi lainnya. Kemudian integrasi sistem, yaitu yang terintegrasi dengan sinkron instansi untuk menghindari duplikasi atau pengeluaran. Seperti salah satu contoh yang kita sudah laksanakan seperti e-kinerja, itu melakukan pelaporan dalam sistem dalam tupoksi kita. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, Bapak Evan. Berarti Bapak Evan telah melaksanakan e-kinerja tersebut ya? Ya, Mbak. Dan seperti skema raja ya, Pak, yang sedang dilaksanakan untuk Nah, CPNS-CPNS ya absen. betul. Iya, Baik, terima kasih Bapak Evan terima kasih, Mbak. untuk jawabannya. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketujuh, Bapak Esa. Halo Ya, Bapak Esa. ya, Oke, untuk Bapak Esa sendiri, apa pendapat Bapak Esa mengapa integritas ASN sangat penting dalam mewujudkan efisiensi anggaran? Boleh dijawab, silakan dijawab Bapak Esa. terima kasih atas waktunya Mbak Charlie. Menurut saya meyakini bahwa integritas adalah fondasi utama dalam mewujudkan efisiensi anggaran. Tanpa integritas, sebaik dan secanggih apapun, sistem yang dibangun akan mudah disalahgunakan. ASN yang berintegritas tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks efisiensi anggaran, integritas tercermin dari sikap jujur, transparan, dan tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok dalam setiap proses penggunaan anggaran. Seorang ASN yang berintegritas akan selalu berpikir apakah anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau memenuhi formalitas. Untuk itu, sebagai generasi baru, kita CPNS dalam birokrasi
ingin menjadi bagian dari perubahan budaya kerja, budaya yang menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Dengan integritas yang kuat, efisiensi bukan hanya target administratif, tapi menjadi bagian dari nilai dan etika kerja kita sehari-hari. Itu saja pendapat saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Esa pendapatnya. Selanjutnya kita menuju ke narasumber kita yang 8 akan membahas contoh nyata dari efisiensi anggaran tersebut. Boleh Bu Eva? Halo, 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 malam Bu Eva. malam Mbak. Ada pertanyaan untuk Bu Eva ini. Adakah contoh efisiensi anggaran yang pernah Ibu sendiri lihat atau alami di unit kerja Ibu sendiri? Bisa dijelaskan kira-kira unit kerja Ibu di mana ya dan contohnya seperti apa? Baik, untuk efisiensi anggaran ini pernah saya alami sendiri di tempat kerja. Saya bekerja di BPT di kelas 2 Banten. Contoh yang saya alami, yang pertama ada penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Seperti yang sebelumnya, rapat-rapat antar unit selalu dilakukan secara tatap muka, yang membutuhkan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Untuk meningkatkan efisiensi, kita lebih sering rapat menggunakan aplikasi rapat daring seperti Zoom. Kemudian ada juga penghematan ATK seperti pemakaian kembali barang layak pakai dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dengan mengganti sebagian besar surat menyurat menjadi format PDF ataupun email. Kemudian ada juga penghematan listrik, mulai dari lampu dan AC yang sebelumnya sering dibiarkan menyala, sekarang penggunaannya dibatasi. Kemudian kita diminta untuk mematikan komputer saat tidak digunakan. Sekian Mbak Carlita. Baik, terima kasih banyak Bu Eva atas jawabannya dan pendapatnya. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang terakhir yaitu Bu Dia. Halo Bu Dia. Ya, Halo. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang harapan dan komitmen ya Bu Dia. Bu Dia gimana kabarnya? Baik? baik, sehat. Untuk saya sendiri sebagai CPNS, harapannya besar ya agar budaya efisiensi ini nggak hanya sebagai slogan dalam kementerian dan lembaga, terutama di Kementerian Perhubungan, tapi benar-benar tumbuh secara sistemik, yaitu tertanam dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi anggaran di Kementerian Perhubungan atau instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Saya sendiri percaya ASN muda ini punya peran penting sebagai agen perubahan, terlebih untuk membawa semangat baru, integritas, adaptasi terhadap teknologi yang bisa mendorong inovasi dalam pengelolaan anggaran. Tujuannya agar lebih hemat, tepat sasaran, dan paling penting itu berdampak nyata bagi masyarakat. Secara pribadi, saya tuh punya komitmen untuk bekerja secara efektif, jujur, tidak terlibat dalam praktik pemborosan sekecil apapun, dan sebagai bagian dari ekosistem birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Seperti itu untuk harapannya ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Itu berarti harapan Bu Dia sebagai CPNS untuk masa depan efisiensi anggaran di Kemenhub ini ya Bu? Iya, semoga ke depannya bukan cuma hanya saya pribadi, tapi seluruh ASN maupun CPNS. Baik, terima kasih Bu Dia. Eh, Baik, untuk podcast kali ini mungkin kita sudah berada di penghujung acara podcast kita kali ini kali ya. Eh, Berarti dari jawaban seluruh narasumber yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan podcast ini dapat saya simpulkan bahwa efisiensi anggaran di unit-unit kerja masing-masing sudah berjalan dengan baik dan Bapak-bapak sudah merupakan narasumber yang pro atas program efisiensi anggaran ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan harapannya juga semoga program ini berjalan dengan lancar dan dapat membuat perubahan di pemerintahan kita pada tahun ini. Dan dari diskusi kita hari ini dapat saya simpulkan lagi bahwa efisiensi anggaran bukan sekedar soal penghematan, tapi soal penggunaan anggaran yang tepat sasaran, berbasis kebutuhan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita telah melihat bahwa tantangan anggaran negara sangat besar, dari tekanan fiskal hingga belanja yang terus meningkat. Dan disitulah peran ASN menjadi sangat strategis. Realita di lapangan menunjukkan masih adanya pemborosan, baik dalam belanja rutin, perencanaan yang kurang matang, hingga kegiatan seremonial yang tidak berdampak besar. Namun kita sebagai PNS bisa mulai dari langkah kecil, seperti membiasakan hidup hemat, menyuarakan ide efisiensi, dan menjaga integritas dalam setiap tugas. Teknologi dan digitalisasi juga membuka peluang besar untuk efisiensi birokrasi. Akhirnya, kita semua punya harapan agar budaya efisiensi ini tak hanya menjadi slogan, tapi
tertanam kuat dalam sistem dan menjadi karakter ASN ke depan yang efektif, jujur, dan berorientasi pelayanan. Oke, dari sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua narasumber kami, yaitu Bapak Gary, Bapak Erik, Bapak Farigi, Bapak Darmawan, Bapak Dean, Bapak Evan, Bapak Esa, Bu Eva, dan Bu Dia untuk waktunya. Dan terima kasih saya sudah diamanahkan menjadi moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih juga untuk Sobat Latsar. Banyak sudah mendengarkan episode podcast kita kali ini mengenai efisiensi anggaran. Semoga obrolan kita kali ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi sobat-sobat Latsar di luar sana. Mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.